Hai, jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, Ibu sudah bikin tabel nih. Seperti apa sih tabelnya? Yuk, kita sama-sama belajar. Jika A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, ingat ya, namanya pertidaksamaan, pasti lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Kalau A-nya lebih besar dari 1 atau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tandanya pasti akan sama dengan ini. Kalau A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, karena A-nya sudah sama, maka Fx lebih besar Gx. Kalau A pangkat Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, bilangan pokok sudah sama, maka Fx lebih besar sama dengan Gx. A pangkat Fx lebih kecil A pangkat Gx, bilangan pokok sudah sama, maka Fx lebih kecil dari Gx. A pangkat Fx lebih kecil sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih kecil sama dengan Gx. Jadi kalau A-nya lebih besar 1, dia tandanya mengikuti atau sama. Tapi kalau kamu mengubah bilangan pokoknya antara 0 sama 1, tandanya berbeda. Kalau di sini tandanya lebih besar, maka Fx-nya akan lebih kecil dari Gx jika A-nya antara 0 sampai 1. Jadi kebalikannya ya. Kalau di sini lebih besar sama dengan, kalau A-nya antara 0 sampai 1, maka kalau lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan Fx dan Gx-nya. Kalau Fx, A pangkat Fx lebih kecil A pangkat Gx, jika A-nya antara 0 sama 1, maka tandanya berubah. Fx lebih besar dari Gx. Satu lagi, jika A pangkat Fx lebih kecil sama dengan A pangkat Gx, di mana A-nya antara 0 sampai 1, maka tanda ini berubah. Fx lebih besar sama dengan Gx. Begitu. Mudah kok. Nah, kalau kita pengen lebih mendalam lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Jika 27 pangkat 4x tambah 5 lebih kecil sama dengan 1/9, berapakah nilai x-nya? Nah, langkah pertama adalah kalian harus mengubah menjadi bilangan pokok yang sama. Nah, 27 dengan angka 9 punya bilangan pokok yang sama, yaitu angka berapa? Pinter, 3. Nah, kalau 27 itu 3 pangkat berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Betul, maka 27 adalah 3 pangkat 3. Ini dipangkatkan 4x tambah 5 lebih kecil sama dengan, nah 9 itu 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 2. Kalau 1/9, betul pintar, 3 pangkat negatif 2. Betul. Nah, pangkat dipangkatkan sesuai dengan sifat eksponen, pangkatnya jadi betul dikalikan. Maka ini 3 pangkat dikalikan 12x, betul. 3 kali 5, betul, tambah 15, lebih kecil sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, kita lihat bilangan pokoknya. Apakah ini lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1? Iya, lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1. Maka tanda ini tidak berubah ya. Sehingga 12x tambah 15 itu lebih kecil sama dengan mengikuti ya, min 2 ya. Karena bilangan pokok sudah sama dan dia lebih besar dari 1, maka tandanya tetap, maka Fx sama dengan Gx, atau kalau di persamaan itu P ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari X, 12X lebih kecil sama dengan negatif 2, pindah adalah negatif 15, betul. 12X lebih kecil sama dengan negatif 2, negatif 15, iya negatif 17. Maka kalau ingin mencari X semua dibagi, iya dibagi 12. 12X bagi 12 adalah X, negatif 17 dibagi 12 adalah negatif 17/12. Tanda kalau dibagi bilangan positif tidak berubah. Nah, ini dia jawabannya. X lebih kecil sama dengan negatif 17/12. Mudah kan? Nah, saran Ibu, sebelum kalian ke pertidaksamaan eksponen, kalian pelajari lagi video Bu Rani tentang persamaan eksponen. Dimana kalau A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Hampir sama, hanya di sini tidak sama dengan, tapi lebih kecil sama dengan pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Jika diketahui 3/4 pangkat 3x plus 1 lebih kecil 3/4 pangkat 2x min 5, kalian lihat bilangan pokok sudah sama belum? Oh, sudah Bu. Oke, dia lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1, 3/4 itu? Iya, 3/4 itu dia tidak lebih dari 1, tapi antara 0 sampai 1. Maka kalau antara 0 sampai 1, kita lihat tandanya akan berubah. Yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar jika A-nya antara 0 sampai 1. Maka tanda ini harus berubah. Jadi bilangan pokok sudah sama, maka 3x tambah 1 ini harus berubah. Jadi lebih besar dari 2x kurang 5. Oke, karena kita mau mencari x, maka x dengan x pindah. 3x, nah 2x pindah jadi, iya negatif 2x lebih besar dari negatif 5, negatif 1. 3x kurang 2x adalah x,
Lebih besar negatif 5, negatif 1? Iya, negatif 6. Ini jawabannya. Mudah kan? Ya, jadi kalian tinggal lihat saja bilangan pokoknya. Kalau lebih besar dari 1, tandanya nggak berubah. Ya, tapi kalau antara 0 sampai 1, tandanya harus berubah. Nah, saran Bu Rani, kalau kalian menemukan soal, ubah saja ke bilangan pokok yang lebih besar dari 1. Sehingga kalian nggak pusing, tidak berubah-ubah tanda. Oke, kita langsung ke nomor 3. Nomor berikutnya, jika diketahui 1/27 pangkat negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8 lebih besar sama dengan 1/8 pangkat x plus 2, kita lihat bilangan pokok sudah sama belum? Iya, belum. Nah, kamu tinggal ubah. Maunya bilangan pokoknya jadi berapa? Boleh, sepertiga boleh, 3 juga boleh. Cuma saran ibu lebih baik kamu gunakan bilangan pokok yang lebih besar dari 1. Biar tandanya tidak berubah, jadi kamunya nggak pusing. Jadi sesuaikan saja dengan tandanya, oke? Nah, 27 itu 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 3. Tapi kalau 1/27? Iya, 3 pangkat negatif 3, betul. Dipangkatkan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Lebih besar sama dengan 81 adalah 3 pangkat 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Oh, berarti 81 itu 3 pangkat 4. Kalau 1/81 ada sepernya, berarti 3 pangkat negatif 4, betul. Nah, bilangan pokok sudah sama. Nah, kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tandanya tidak berubah, tetap lebih besar. Tinggal pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Min 3 kali min x kuadrat adalah 3x kuadrat. Min 3 kali 2x adalah min 6x. Min 3 kali 8 adalah negatif 24. Min 4 kali x adalah min 4x. Min 4 kali 2 adalah negatif 8. Betul. Nah, tinggal karena dia bentuknya adalah kuadrat, maka semua pindah ke sana dan tinggal difaktorkan. Oke, berarti 3x kuadrat kurang 6x kurang 24, negatif 4x pindah jadi positif 4x, negatif 8 pindah jadi plus 8, tandanya lebih besar sama dengan 0 karena semua sudah dipindah. Oke, kita selesaikan. Berarti 3x kuadrat, oke, min 6x ditambah 4x adalah betul negatif 2x, min 24 tambah 8 adalah betul negatif 16, lebih besar sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Ayo. 3x kuadrat berapa kali berapa? Betul, 3x kali x. Oke, ini sudah ya. Sekarang negatif 16 berapa kali berapa? 2 dengan 8, Bu. Oke, 2 kali 8. Karena perkalian negatif, berarti salah satu harus negatif, satu positif. Oke, misalnya ini negatif, ini positif. Untuk mengecek apakah dia negatif 2, depan kali belakang, 3x kali 8 adalah 24x, min 2 kali x adalah min 2x, tengah kali tengah. Ternyata setelah dijumlah, min 2x tambah 24x bukan negatif 2x. Berarti bukan ini jawabannya, bukan 2 kali 8. Oke, jadi berapa? Bu, coba min 8 dengan 2 dibalik. Boleh, coba kita kalikan ya. Oke, 3x kali 2 adalah 6x, min 8 kali x adalah min 8x. Min 8x tambah 6x? Betul, negatif 2x. Nah, sehingga kita cari x-nya dulu. Kita ubah aja dalam bentuk sama dengan dulu ya. Berarti 3x min 8 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0 kalau persamaan kuadrat ya. 3x sama dengan 8, x-nya sama dengan 8/3 atau x-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena ini bukan persamaan kuadrat tapi pertidaksamaan, maka harus dibuat garis bilangan. X-nya berapa yang paling kiri? 8/3 atau negatif 2 yang paling kecil? Iya, negatif 2. Berarti di sini 8/3. Kalian ambil satu titik uji, mau berapa X-nya? 0, Bu. Boleh. 0 ada di mana? Di kiri, di tengah, di kanan? Iya, di tengah. 0 itu antara negatif dan positif. Kita masukkan 3 kali 0 kuadrat adalah iya 0. Negatif 2 kali 0? 0. 0 kurang 0 kurang 16? Negatif 16. Oke, apakah negatif 16 lebih besar dari 0? Salah. Oh, ternyata setelah dimasukkan X-nya 0, ya, hasilnya adalah negatif 16. Dan negatif 16 itu tidak lebih besar sama dengan 0, berarti ini pernyataan yang salah atau titik uji yang daerah yang salah. Berarti ini daerahnya salah. Kalau di tengah salah, maka yang benar adalah kiri dan kanan. Ini dia. Berarti jawabannya adalah X kalau ke kiri lebih apa? Iya, lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih ke kanan? Iya, lebih besar dari 8/3. Tinggal kita lihat apakah tandanya ada sama dengan? Ada, berarti ini ada tanda sama dengan. Maka jawabannya X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 8/3. Nah, mudah bukan? Nah, Ibu akan memberikan satu soal lagi. Seperti apa? Ayo kita simak. Nah, ini soal terakhir. Hampir sama dengan persamaan eksponen.
ya kan? Yang bentuknya bentuk kuadrat. Nah, seperti pembahasan kita di persamaan eksponen, kalau ada bentuk seperti ini, yang pangkatnya ini adalah 2x, yang satu adalah x, maka harus kita uraikan. Nah, kalau lupa lihat lagi ya tentang video Burani tentang persamaan eksponen. Kita selesaikan. Berarti ini 5 pangkat 2x dikurang 6. Nah, ini harus diubah ya. Jadi A pangkat M tambah N itu harus diubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N kalau bentuk persamaannya seperti ini. Sehingga 5 pangkat X1 diubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih kecil 0 ya. Nah, berarti 5 pangkat 2X, perhatikan ya, di sini sudah ada 5 pangkat X, ini 5 pangkat 2X. 5 pangkat 2X boleh tidak Ibu ubah menjadi 5 pangkat X dipangkatkan 2? Boleh, karena sesuai sifat pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, X kali 2 adalah 2X. Ya, min 6 kali 5, 6 kali 5 berapa? Iya, 30, boleh langsung ya. 30 kali 5 pangkat X tambah 125 lebih kecil 0. Nah, seperti pada persamaan eksponen, maka ini harus dimisalkan. Oke, kita misalkan. Misalkan 5 pangkat X, karena sama-sama 5 pangkat X, sebagai P. Oke, berarti ini adalah, iya, P kuadrat min 30. Ini adalah pemisalannya P ditambah 125 lebih kecil 0. Oke, karena bentuk kuadrat tinggal difaktorkan. Betul ya. Kita faktorkan P kuadrat min 30P tambah 125 lebih kecil 0. Yuk, P kuadrat itu apa kali apa? Betul, P kali P. Nah, oke. Ini sudah. Sekarang cari perkalian 125. Oke, berapa kali berapa? 25 kali 5, boleh. 25 kali 5. Karena tandanya plus 125, boleh plus 25 kali plus 5, boleh negatif 25 kali negatif 5. Kita coba dulu ini. Oke, kita cek apakah betul negatif 30? Depan kali belakang. P kali 5 adalah 5P, 25 kali P adalah 25P. Dijumlahkan 30P. Padahal di sini harusnya negatif 30. Maka ini adalah negatif 25 kali negatif 5, dia 125. Ini kalau kita kalikan P kali min 5, min 5P, min 25 kali P, min 25P, dijumlahkan adalah min 30P. Sesuai ya? Nah, sama seperti tadi, tinggal kita bentuk anggap sebagai sama dengan dulu. Sehingga P min 25 sama dengan 0, atau P min 5 sama dengan 0. P sama dengan pindah 25, P sama dengan 5. Sesuai dengan persamaan eksponen yang di video kemarin, maka P-nya harus diubah lagi menjadi, iya, 5 pangkat X. 5 pangkat X, P-nya diubah 5 pangkat X. Nah, 25 diubah menjadi bilangan pokoknya 5. Iya, 5 pangkat 2. Sehingga karena bilangan pokok sudah sama, anggap dicoret ya, anggap aja, maka X sama dengan 2. Nah, yang ini P-nya tadi 5 pangkat X, sedangkan 5 adalah 5 pangkat, iya, 1. Oke, maka X-nya sama dengan 1. Tinggal kita buat garis bilangan. Mana yang duluan, 2 atau 1 di sebelah kiri? Iya, pasti 1 di sini, 2. Ambil titik uji berapa? 0, boleh 0 ada di mana? Iya, di kiri angka 1. Oke, kita masukkan ke bentuk yang X ya, yang jangan ke sini karena ini tadi P, kita ke bentuk yang X, boleh. Mau dimisalkan ke sini, boleh. Oke, kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0. Oke, 5 pangkat 0, 1, betul. Dikurangi 6 kali 0 tambah 1, 1. 5 pangkat 1, 5. Oke, tambah 125. Betul tidak lebih kecil 0? Kita cek. 1 kurang 30 negatif 29 ditambah 125 itu adalah berapa ya? Negatif 29 tambah 125. Positif tidak? Atau lebih kecil 0? Iya, ini adalah 96. Apakah 96 lebih kecil dari 0? Salah. Oh, berarti ini daerah yang salah karena kita mengujinya 0. Ini berarti daerah yang betul, ini yang salah. Nah, kalau daerah yang betulnya ada di tengah, maka jawabannya X ada di antara 1 sampai 2. Kita cek apakah soalnya ada sama dengan? Oh, tidak ada. Maka jawabannya cukup ini. Intervalnya X antara 1 sampai 2. Nah, mudah bukan? Kalau kalian menguasai persamaan eksponen, Ibu yakin pertidasamaan eksponen nggak akan sulit. Maka, kalau mau mahir pertidasamaan eksponen, kuasai dulu persamaan eksponen di video Ibu sebelumnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Sampai jumpa!